Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovin Karesya Intan Ferbia dengan NIM 2024-32068 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan normalisasi dalam konsep basis data. Normalisasi sendiri adalah proses sistematis dalam desain basis data relasional untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel yang efisien dan bebas dari duplikasi data. Normalisasi sendiri bertujuan agar data lebih mudah dikelola, lebih konsisten, dan tidak terjadi inkonsistensi atau anomali saat dilakukan proses insert, update, dan delete. Normalisasi merupakan bagian penting dalam perancangan struktur basis data karena membantu memisahkan data yang saling berkaitan ke dalam tabel-tabel kecil, namun tetap terhubung secara logis melalui relasi kunci utama atau primary key dan kunci tamu foreign key. Oke, di sini ada tujuannya juga. Tujuan dari normalisasi yang pertama yaitu untuk menghilangkan duplikasi data agar data yang sama tidak perlu disimpan di banyak tempat. Yang kedua, menghindari inkonsistensi data seperti sebuah data disimpan di satu tempat, maka perubahannya hanya cukup dilakukan satu kali. Lalu yang ketiga ada mempermudah pemeliharaan dan pengelolaan data seperti insert, update, dan delete menjadi aman dan efisien. Lalu yang keempat, ada meningkatkan fleksibilitas desain database menjadi modular sehingga mudah dikembangkan di masa depan. Adapun tahapan-tahapan dari normalisasi. Yang pertama, ada bentuk normal ke-1, yaitu tidak memiliki kolom yang berisi kumpulan nilai seperti array, list, dan koma-koma, dan tidak ada pengulangan kelompok data dalam satu baris. Lalu yang kedua ada bentuk normal kedua, yaitu sudah memenuhi 1 NF, lalu semua kolom non-kunci harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Lalu yang ketiga ada bentuk normal ketiga, yaitu menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu ketika kolom non-kunci bergantung pada kolom non-kunci lainnya dan sudah memenuhi 2 NF. Lalu ada yang keempat, yaitu bentuk normal keempat, sudah memenuhi BCNF dan untuk menghilangkan ketergantungan ganda yang saling tidak berkaitan satu dalam tabel atau satu entitas. Jadi itu adalah sedikit penjelasan dari normalisasi. Di sini kita lanjut pada tabel yang sudah ada, yaitu Lafaz Cake. Jadi di dalam gambar Lafaz Cake ini ada terdiri dari customer ID, customer nama, customer phone, customer email, customer address, sales ID, dan date. Lalu di dalam tabel ini juga berisikan ada cake ID, cake name, cake price, quantity, dan subtotal. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan di tahapan tadi, di tahapan tabel normalisasi itu yang pertama ada 1 NF, lalu ada 2 NF, dan ada 3 NF. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dari UNF dulu, yaitu terdiri dari sales data, date, customer ID, customer name, customer phone, customer email, customer address. Lalu ada juga cake ID, cake name, cake price, quantity, staff name, dan staff position. Nah, jadi di sales ID ini kita tuliskan dengan SI 2075 seperti yang sudah tertera di sini ya. Lalu ada juga di date bertuliskan 20 Mei 2021 seperti yang sudah ada di gambar ini juga. Lalu ada customer ID yang kita tulis CU 2024. Lalu customer name Andre Soda. Lalu ada customer phone dengan 85 89 83 46 525. Lalu ada juga customer email yang bertuliskan andre@gmail.com. Lalu ada customer address dengan tulisan Jalan Sahyang No 12. Nah, terus di sini ada juga cake ID, cake name, cake price, quantity, staff turun, dan staff position. Jadi di UNF ini semua yang ada di tabel ini kita masukkan dulu di awal.
namun tidak terjadi pada pengulangan ya. Kita hanya menuliskan di awal saja dan ditulis semua, mulai yang dari sales ID, customer ID, sampai cake ID. Lalu kita di 1NF ini, kita menulis ulang yang sudah kita tulis di UNF. Namun bedanya kalau di UNF ini kita memasukkan staff dan quantity. Nah, kalau di 1NF ini kita tidak usah memasukkan bagian staff dan quantity itu ya, teman-teman. Jadi di 1NF ini kita hanya menuliskan sales ID, sales date, customer ID, customer name, customer phone, customer email, customer ID, customer name, dan cake price. Nah, seperti ini penampakannya, berbeda kan dengan yang UNF tadi. Lalu di 1NF ini juga terjadi transaksi header atau traffic, yang dimana sales ID ini akan di primary key menjadi hanya satu. Jadi di sini tuh sales ID sebelumnya ada beberapa kan, lebih dari satu. Nah, setelah di primary key, dia hanya mengeluarkan satu saja. Di sales ID juga satu, di customer ID juga satu, di customer name juga, customer phone, customer email, customer address. Nah, di transaction header atau traffic ini, kita menambahkan staff name, staff position, staff address, staff email, dan staff phone. Nah, di staff name sendiri ini kita menaruh nama Turu karena yang seperti di tabel ini, staffnya bernama Tuturu. Lalu, di bagian staff position kita tulis sales karena dia di sini tertuliskan sebagai sales staff. Seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini juga kita mencari transaction detail yang artinya harus ada hubungan antara header dengan detailnya. Nah, kalau di header tadi cuma di primary key, di detail ini kita primary key dan foreign key ya teman-teman. Jadi, kalau perbedaan antara header dan detail itu hanya di bagian foreign key. Kalau di header itu cuma di primary key. Kalau di detail tuh harus di primary key dan di foreign key. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu di cake ID itu juga, nah kalau di header ini bagian cake ID, nah kalau di detail ini, cake ID harus di primary key. Lalu di sini ada juga cake name, cake price, cake size, cake description, dan quantity. Lalu di sini ada ini, pendensi atau min 2 PK di satu tabel. Yang dimana di sini sales ID akan di primary key dan foreign key. Lalu di cake ID juga di primary key. Ini sebenarnya sama seperti transaction detail. Namun di sini partialnya tuh ada cake ID, cake name, cake price, cake size, dan cake decoration. Nah, terus di D ini juga ada yang bernama anti-theft depression atau sales ID sebagai foreign key yang menentukan customer dan staff ID, tapi malah customer ID yang menentukan customer name, customer phone, dan customer email. Seperti pada gambar ini, teman-teman. Nah, jadi di sini sales ID cuman di primary key aja. Lalu di sales date ada customer ID, customer name, customer phone, customer email, customer address, staff ID, staff name, staff position, staff address, staff email, dan ada staff phone. Oke, lalu kita ke
2NF. Nah, di 2NF ini ada transition header seperti gambar ini. Nah, di gambar ini transition header-nya itu ada sales ID yang sudah di primary key, lalu ada sales date, customer ID, customer name, customer phone, customer email, customer address, staff ID, staff name, staff position, staff address, staff email, dan staff phone. Nah, di staff detail tuh harus ada hubungan antara header dan detail. Maka di sini sales ID akan di primary key dan foreign key seperti yang di 1NF tadi. Lalu ada ini cake ID, lalu ada cake name, cake price, cake size, cake decoration, dan quantity. Nah, lalu kita lanjut di 3NF. 3NF ini sama seperti 2NF tadi, namun di sales ID hanya di primary key. Lalu isinya tetap sama ya, ada sales date, customer ID, customer name, customer phone, customer email, customer address, staff ID, staff name, staff position, staff address, staff email, dan staff phone. Di bagian tabelnya ini sales ID yang sudah masuk di transition detail akan di foreign key seperti ini. Lalu cake ID juga akan di primary key. Lalu ada cake name, cake price, cake size, cake description, quantity. Nah, lalu di sini ada MS Cake, yaitu meter tabel yang bisa berdiri sendiri. Seperti di bawah ini ya teman-teman. Jadi maksudnya itu materi tabel yang bisa berdiri sendiri itu seperti ada isinya kayak cake ID, cake name, cake price, cake size, cake description. Lalu ada juga ini ada juga transaction header atau traffic dari 3NF, yaitu sales ID yang sudah di foreign key, di primary key maaf, lalu ada sales ID, customer name, customer phone, customer email, customer address, staff ID, staff name, staff position, staff address, staff email, dan staff phone. Lalu di sini ada tabel cake ID yang sudah di primary key, lalu ada cake name, cake price, cake size, dan cake description. Lalu di sini ada MS Cake, yaitu meter tabel yang bisa berdiri sendiri yang seperti ini tadi. Nah ini bedanya pengulangan tabelnya itu hanya ditulis 1 kali ya teman-teman. Nah, seperti ini. Customer ID sudah di primary key, lalu di customer name, customer phone, customer email, dan ada customer address. Lalu di sini ada staff ID juga yang sudah bisa berdiri sendiri atau sudah di primary key, yaitu ada staff name, ada staff ID, staff position, staff address, staff email, dan staff phone. Mungkin itu saja. Cukup itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasannya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.